Kita akan mulai ibadah kita hari ini, Minggu 13 September 2020 dengan tema kenikmatan dunia adalah kesia-siaan dari Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Teruskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Buatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan dunia ini. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 557 ayat 1 dan ayat 2. Oh
untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu titah ketujuh dan maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 275 ayat 1 dan ayat 2.
adalah yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat hari ini, Minggu 13 September 2020. Pertama, nama minggu hari ini Minggu ke-14 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. 2. Berita lahir. 1. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada Bapak Charles Freddy Sibarani, Ibu Roy Frida Yanti Utagalu. Alamat Jalan C Batang Serangan nomor 138 Medan, Wek Medan Baru 5. 2. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada Bapak Skilman Genet Panggabean, Ibu Seprianti Deborah Bousinaga. Alamat Jalan Teladan nomor 26 Medan, Wek Kampung Baru. Ketiga, berita akan menikah. Berita pertama dan kedua akan menerima berkat nikah Koko Hotman Alexander Samosir AMD, putra Bapak Bisman Samosir almarhum, Ibu Suminder Sianipa. Alamat Jalan Pintu Air 4, Gang Ternak nomor 2A, Kuala Bekala, Medan Johor. Anggota jemaat HKBP Medan Sudirman, Wek Medan Johor. Dengan Erin Riakta Ginting, Sarjana Ekonomi, putri Bapak Esron Ginting, Ibu Rita Borsundering. Alamat Jalan Pekpur Utama nomor 2A, Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan. Anggota jemaat GPKP Hulu Prayan Klasik Medan, Kuta Juru. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Sabtu 19 September 2020 di HKBP Medan Sudirman. Keempat, ibadah minggu live streaming atau siaran langsung. Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 9 WIB akan diadakan ibadah siaran langsung live streaming melalui saluran YouTube HKBP Medan Sudirman. Untuk itu, supaya jemaat mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Setelah ibadah selesai, hasil rekaman bisa dilihat melalui saluran YouTube tersebut. Tuhan memberkati. Kelima, pemberitahuan dalam kondisi physical distancing dan stay at home. Kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 14 WIB. 2. Mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim, menyetornya rekening Kuria KBP Medan
Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A. 6. Pelayanan kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kudus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan 13 September 2020. Semoga panjang umur. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Nama: Timothy Pasaribu, putra dari Bapak Dr. Tunggul Pasaribu, Boru Tinambunan, masih dirawat di rumah sakit NUH di Singapura. Demikian warta jemaat hari ini, Minggu 13 September 2020. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan pada saat ini, di mana kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan di dalam kehidupan kami pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk menerima firman-Mu untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dengarlah doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk khotbah minggu ke-14 sesudah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 2 yang dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buah. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir dari rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah,
Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik dari Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11 ini adalah kenikmatan dunia sesuatu kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah di sini berambisi mengejar berbagai hal yang istimewa dan besar, kekayaan yang besar, kesuksesan yang besar. Pengkhotbah menyadari bahwa ambisi besar itu berakhir dengan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Di dunia ini kita tahu ada hal yang biasa, tetapi ada pula yang luar biasa. Yang luar biasa seringkali dianggap sebagai yang istimewa, sesuatu yang hebat, yang spektakuler. Manusia cenderung mencari yang spesial dan spektakuler. Orang bersedia membayar lebih mahal untuk satu porsi nasi goreng spesial, yaitu yang pakai telur, daripada nasi goreng biasa. Martabak spesial dianggap lebih enak dibandingkan martabak biasa. Pertunjukan istimewa dinilai lebih bagus daripada pertunjukan biasa. Ternyata kecenderungan kita terhadap yang spesial dan istimewa bukanlah hanya soal makanan saja, tetapi juga soal kehidupan. Kehidupan kita selalu berlari-lari untuk mengejar yang istimewa dan besar. Kita mengejar kedudukan istimewa, status yang tinggi, dan gaji yang besar. Kita lebih mudah tergiur oleh yang istimewa, sehingga yang rutin dan yang kecil seringkali kita sepelekan dan kita anggap biasa-biasa saja. Kita mengingat peribahasa daripada orang Batak yang dikatakan seperti ini: Sibora guguk otik, mamora mahita luhut alai sumur mau otik. Ya, pandangan hidup seperti ini bisa bercahaya. Contohnya, jikalau kita menganggap perempuan lain atau pria lain lebih istimewa dari istri atau suami kita sendiri, apakah kita anggap biasa-biasa saja ini dapat menjadi celah yang berbahaya bagi keutuhan rumah tangga? Pada pengkhotbah ini berambisi mengejar berbagai hal yang istimewa dan yang besar. Kekayaan yang besar, kesuksesan yang besar. Bahkan pada ayat 9 dikatakan di situ ia sangat berambisi menjadi yang terbesar dari orang-orang pada zamannya dan zaman sebelumnya.
Lalu apakah hasil dari ambisi besarnya itu? Pada ayat 11 dikatakan, pengkhotbah menyadari bahwa ambisi besar itu berakhir dengan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam bahasa daerah, aluhu sabing do hape, jalalau salpu do hape duhutna. Lalu pengkhotbah merenungi kehidupannya dalam pengkhotbah 9 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian dikatakan. Saya akan membacanya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Lalu kalau kita melihat pengkhotbah yang kemudian meminta hikmat dari perkara-perkara sehari-hari, dari yang kecil yang kita lihat, sepotong roti, segelas anggur, pakaian putih, istri sendiri. Lalu pengkhotbah menemukan hikmat yang membuat hati senang dan berada dalam sukacita. Lalu kita lihat bagaimana dengan belajar menghargai apa yang dimiliki pada saat-saat sekarang. Lalu kita lihat sebagaimana anugerah Tuhan yang diberikan kepada pengkhotbah supaya belajar menjalani hidup dengan dalam usia yang Tuhan beri dengan penuh tanggung jawab. Belajar menjalani hidup dalam usia yang Tuhan beri dengan penuh tanggung jawab. Belajar menjalani satu hari bukan untuk lewat begitu saja, tetapi untuk mensyukuri semua yang terjadi dalam hidup kita. Hikmat dari pengkhotbah adalah pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Sebab kadangkala kita berseru-seru memohon mujizat yang besar, dan yang lain kita lupa bahwa tiap hari Tuhan sudah memberi banyak mujizat. Yang kita lihat masih banyak, masih bisa bernapas sampai hari ini. Bukanlah perkara rutin biasa, tetapi anugerah Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan, bukan hanya pada hal-hal yang spektakuler saja, tetapi bertumbuh tiap-tiap hari dalam pengalaman hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi seorang anak kecil berada di ladang, lalu ia memandang pesawat terbang di atasnya dan berkhayal bisa terbang. Sedangkan sang pilot juga dari pesawat itu memandangi ladang di bawahnya dan memimpikan bisa pulang ke rumahnya. Kadangkala kita merasa kehidupan orang lain lebih baik dari kita. Akhirnya kita iri pada kehidupan orang lain dan tidak mensyukuri hidup kita sendiri. Untuk itu jalanilah hidup dengan mensyukuri apa yang kita miliki, dan belajarlah menemukan hikmat pada perkara-perkara sederhana. Kekayaan yang besar tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan. Sebab jika kekayaan dapat menjadi jaminan kebahagiaan, maka tentu orang-orang kaya akan menari-nari di jalanan. Tetapi kenyataannya anak-anak
jalananlah yang bisa menari-nari dalam panas maupun hujan di jalanan. Kekuatan tidak dapat menjamin keamanan, karena kalau kekuatan bisa menjamin keamanan, maka tentu orang-orang penting bisa berjalan tanpa pengawalan. Toh buktinya orang-orang yang hidup sederhana, yang dapat hidup tidur nyenyak tanpa pengawalan. Untuk itu syukurilah hal-hal sederhana dalam hidup kita. Dalam hidupmu, jangan berambisi untuk menjadi yang terbesar dan yang terhebat bagi diri sendiri, tetapi hanya untuk kesia-siaan. Tapi dikatakan dalam nas ini, jadilah orang-orang yang berarti bagi orang lain, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak dalam keluarga masing-masing, bagi saudara dan bagi semua orang. Untuk itu pandanglah hal-hal yang sederhana sebagaimana yang istimewa dari Tuhan. Syukuri hal-hal yang kecil dalam hidupmu sebagai suatu mujizat dari Tuhan. Untuk itu nikmatilah rutinitas hidupmu, bukan sekedar tanggung jawab, tetapi sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau ada yang bertanya kepada kita sekarang, maka kebanyakan orang mengatakan untuk kenapa saudara bekerja? Lalu ada orang menjawab untuk mencari uang. Kalau ditanya lagi untuk mencari, kenapa mencari uang? Maka biasanya akan dikatakan untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan yang lain. Namun jika ditanyakan lagi mengapa kita bekerja terus menerus, bahkan tanpa henti setelah kita mendapat uang, kapan kita menikmati semuanya? Itulah yang ditanyakan oleh pengkhotbah ketika ia mengatakan segala sesuatu sia-sia dalam Pengkhotbah 2 ayat yang 11. Tidakkah kita berhenti sejenak untuk tidak hanya berkutat atau duduk-duduk dengan ada di dunia, namun juga memperhatikan dan kemudian mengingat siapa yang memungkinkan kita hidup di dunia ini sampai sekarang. Untuk itu berhenti sejenak dari rutinitas kita dan tidak terjebak dan tidak diperhamba oleh pekerjaan, meski untuk tujuan mendapatkan uang. Si pengkhotbah di sini justru barulah sadar tentang akhir segala sesuatu yang sia-sia. Perlu kita ingat sebagaimana dalam Nats 1 Korintus 2 ayat 7 dan ayat yang 9 yang memberitakan tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Oleh karena itu, janganlah kita larut dan dikuasai oleh kesia-siaan, hidup yang tidak bermakna, hidup yang tidak berdampak positif terhadap orang lain. Karena seringkali manusia mendukakan Tuhan disebabkan hidup yang sia-sia. Untuk itu hilangkanlah dan jauhkanlah segala kekhawatiran. Carilah hidup yang tidak sia-sia di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan kita banyak talenta, karisma, wahyu, berkat, dan berbagai macam pekerjaan dan tanggung jawab. Kita melihat pemberian Tuhan waktu yang diberikan kepada kita tidak lama. Kalaupun itu sedikit, sangat berarti di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan itu kepada kita rupa-rupa dan berkatnya, kita harus mengingatnya, bukan untuk keperluan kita belaka, tetapi sangat penting manfaatnya juga
kepada orang lain dan kepada orang yang lemah, yang susah, dan yang menghadapi masalah problema hidup. Kalaupun kita boleh melakukan pekerjaan kasih sayang, bantuan dan hal yang lain, terpujilah Tuhan karena itu. Karena semuanya akan sia-sia, tetapi jangan lupa untuk pekerjaan yang baik dan harus dapat dicontoh oleh generasi berikutnya. Dan sebagai bahan pelajaran untuk generasi muda saat ini, untuk kelak di kemudian hari. Tetapi setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat kita menerimanya dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk Tuhan, di mana atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat hidup sampai saat ini bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan kami, tetapi itu adalah hanya berkat Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada anggota gerejamu yang pada hari Selasa tanggal 23 Juni Tuhan mengaruniakan seorang putri kepada Bapak Charles Freddy Sebarani, Ibu Roy Frida Yanti Hudagalung dari Jalan C Batang Selangan, Medan Baru 5, dan juga kepada Sinman Janet Panggabian dan Seprianti Deborah Borsinaga dari Jalan Teladan, Kampung Baru Medan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua supaya anak-anak dapat dituntun, dibesarkan oleh karena berkat Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada anggota gereja yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 di HGIP Sudirman ini, yaitu Koko Hotman Alexander Samosir dan dengan Erin Riahta Ginting. Kiranya Tuhan menjadikan mereka keluarga yang berbahagia, keluarga yang sejahtera, dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara kami, Bapak Ibu yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan kudus bagi yang dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 13 September 2020. Kami memohon kiranya Tuhan memberi panjang umur kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami. Kami juga tidak lupa berdoa kepada jemaat yang sakit, yaitu Timothy Pasaribu, putra dari Bapak Dr. Tunggul Pasaribu Borginambunan, yang sampai saat ini juga masih dirawat di rumah sakit Nuh di Singapura. Tuhan sudah lama diopname, tetapi kami meminta pertolongan Tuhan. Semoga anak kami dapat kembali ke Medan, ke rumahnya, untuk bersama-sama dengan ayah dan ibu serta sanak saudara dan keluarga. Biarlah Tuhan memberi kesembuhan. Biar juga kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada Timothy Pasaribu. Demikian juga kami berdoa kepada anggota gerejamu
yang telah memberikan persembahan dan ucapan syukur, pilihan bulanan dan pilihan tahunan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala pekerjaan mereka, dan juga memberkati semua yang dikerjakan menjadi berkat untuk dapat memuliakan nama Tuhan dan membutuhi segala kebutuhan di tengah-tengah keluarganya. Banyak yang akan kami mintakan Tuhan kepadamu, di mana virus corona COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan itu. Semuanya pasti berlalu, badai pasti berlalu. Biar kami dapat mengerjakan pekerjaan kami, biar kami dapat bersekutu di gerejamu ini. Telah lama kami tidak dapat bersekutu di gerejamu, tetapi kami meminta kepadamu kiranya Tuhan menjauhkan itu. Kalaupun ada dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan memaafkan semua kesalahan dan perbuatan-perbuatan kami yang salah, supaya kami dapat menerima berkat, menerima anugerah dari Tuhan untuk kami jalani di dalam kehidupan ini. Terimalah doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 476 ayat 1 dengan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita. Amin.